Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Zakiyah Nur, NIM 63040190184 dari kelas Ekonomi Kreatif MBS 6E. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai usaha keluarga, lebih tepatnya usaha laundry. Nama badan usahanya yaitu Elfresh Laundry dan bentuk badan usahanya adalah perorangan. Alamat usaha di Banjarsari RT 18 RW 9 Gubuk Cepogo Boyolali. Pemilik usaha Putri Mustiati dan metode penjualan secara offline. Lokasi usaha. Pembelian lokasi usaha Elfresh Laundry atas pertimbangan beberapa faktor, yaitu yang pertama, letak pasar yang dituju. Lokasi usaha Elfresh Laundry dekat dengan pemukiman penduduk. Yang kedua, ketersediaan bahan baku. Bahan baku laundry yang cukup mudah diperoleh di sekitar lokasi usaha. Yang ketiga yaitu ketersediaan pembangkit listrik dan air. Dan yang keempat, fasilitas transportasi. Yang kelima, ketersediaan tenaga kerja. Oke, yang selanjutnya yaitu sejarah berdirinya usaha. Ibu Putri selaku pemilik usaha tersebut mendirikan usahanya pada tahun 2017. Beliau mendirikan usaha tersebut dengan maksud sebagai penghasilan tambahan karena pada saat itu beliau masih bekerja di sebuah BPR di Ampel tidak jauh dari rumahnya. Namun, karena bisnis laundry tersebut telah sukses dan mendapat omset yang lebih banyak daripada saat beliau bekerja di BPR, maka beliau memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan menekuni usaha yang sedang dijalankannya. Beliau menyulap lahan kosong di depan rumahnya menjadi sebuah bangunan yang sekarang menjadi tempat usaha laundrynya. Awalnya, usaha laundry tersebut hanya memiliki sedikit pelanggan di dukuh sekitar saja, tetapi sekarang usaha laundry ini sudah dikenal luas masyarakat di desa tersebut. Yang selanjutnya yaitu alasan utama yang mendorong pemilik melakukan usaha. Salah satu alasan yang mendorong Ibu Putri untuk membuka usaha laundry adalah banyaknya ibu rumah tangga yang bekerja dan sibuk berkarir seperti dirinya, sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan rumah tangga, khususnya menyuci dan menyetrika. Serta banyak sekali masyarakat di sekitar yang minat untuk melakukan laundry untuk pakaian mereka. Faktor lain yang memotivasi beliau untuk membuka usaha tersebut adalah kurangnya penghasilan ketika ia bekerja di BPR. Beliau membuka usaha sendiri dengan maksud untuk menambah penghasilan bagi keluarganya. Selain faktor tersebut, beliau juga mendapatkan dukungan penuh dari suaminya sehingga beliau dapat menjalankan usahanya dengan tekun. Beliau juga mendapatkan tambahan modal dari suaminya yang berprofesi sebagai guru SMK, sehingga beliau tidak mengalami kendala modal yang terlalu serius. Untuk strategi pemasaran Elfresh Laundry, yang pertama, produk. Usaha Elfresh Laundry menawarkan produk berupa jasa laundry, sistem kilauan yang menerima jasa laundry, cuci, setrika, jasa khusus setrika pakaian, jasa laundry, setelan jas, dan bed cover. Yang kedua, harga. Tarif atau harga untuk layanan jasa Elfresh Laundry adalah sebagai berikut. Untuk cuci setrika, 3.500 per kilogram, cuci setrika pakaian 2.500 per kilogram, cuci pakaian 2.500 per kilogram, cuci setrika setelan jas 20.000 per jas, cuci setrika bed cover 15.000, cuci setrika bed cover plus spray 20.000. Selanjutnya yaitu place atau tempat. Dalam hal ini, Elfresh Laundry menggunakan jenis saluran distribusi langsung dari produsen ke konsumen akhir tanpa menggunakan perantara. Selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Usaha Elfresh Laundry menggunakan media promosi berupa pemasangan papan nama laundry dari sistem dari mulut ke mulut atau word of mouth. Physical evidence atau bukti fisik yang menjadi bukti fisik sehingga Elfresh Laundry mudah dikenali, yakni di bagian depan toko dipasang papan nama berukuran besar yang tertera nama usaha Elfresh Laundry serta logo nama usaha yang terdapat pada nota laundry. Yang keenam, people atau orang. Dalam hal ini yang menjadi unsur people yakni karyawan laundry. Dalam melayani pelanggan, karyawan menerapkan sikap yang ramah dan sopan kepada setiap pelanggan. Dan yang terakhir yaitu proses. Usaha Elfresh Laundry beroperasi setiap hari pukul 7 pagi sampai 7 malam, kecuali hari raya keagamaan dan apabila ada kepentingan keluarga lainnya. Pelanggan laundry bisa menyerahkan cucian yang akan dilaundry atau diambil pakaian yang sudah jadi pada jam-jam tersebut. Tetapi karena usaha tersebut beroperasi di depan rumah pemilik, tidak sedikit pelanggan yang mengambil atau menyerahkan cucian mereka di luar jam operasi perusahaan.
Untuk proses mencuci dan menyetrika, pemilik tidak selalu bekerja pada jam operasi, tetapi juga di luar jam operasi perusahaan apabila terdapat banyak pesanan dan waktu tidak mencukupi apabila tidak dikerjakan di luar jam operasi perusahaan. Selanjutnya yaitu kendala usaha. Beberapa kendala yang mungkin terjadi saat menjalankan bisnis Atlas Laundry ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kendala cuaca. Cuaca yang tidak menentu dapat menjadi penghambat usaha ini, mengingat usaha laundry sangat mengandalkan cuaca. Yang kedua, sulit menangani overload laundry. Mengingat hanya ada 2 karyawan yang sudah termasuk pemilik, mereka sulit untuk menangani laundry, sehingga pekerjaan yang belum selesai akan dilembur hingga tengah malam. Yang selanjutnya yaitu harga bahan laundry dan tarif listrik naik. Kendala usaha ini dapat menyebabkan tidak stabilnya harga laundry, sehingga terkadang harga laundry dapat naik menyesuaikan harga bahan bakunya. Selanjutnya yaitu kekurangan air saat musim kemarau. Saat musim kemarau, harga air dari PDAM mati, sehingga mereka harus membeli air untuk dapat melanjutkan usahanya. Yang selanjutnya yaitu masukan yang dapat meningkatkan usaha. Beberapa masukan yang dapat penulis sampaikan untuk memajukan usaha Express Laundry berdasarkan observasi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, seharusnya perusahaan menggunakan media sosial serta media cetak seperti brosur sebagai media promosi agar usaha dapat lebih dikenali oleh masyarakat luas, sehingga usaha dapat berkembang lebih baik. Yang kedua, yaitu berinvestasi dengan merekrut karyawan baru agar masalah overload pesanan dapat diatasi, sehingga dalam proses pelayanan kepada pelanggan lebih maksimal. Dan yang ketiga, perusahaan berusaha meminimalkan biaya overhead seminimal mungkin agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan yang terakhir adalah keuntungan membuka Express Laundry. Beberapa keuntungan yang didapatkan dari usaha laundry tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pelanggan yang loyal karena hanya ada satu jasa laundry di daerah tersebut. Yang kedua, mendapat keuntungan yang tidak sedikit karena banyaknya pesanan, terutama dari keluarga yang sibuk bekerja. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pelanggan dari daerah lain karena usaha laundry sangat jarang di daerah tersebut. Baik sekian dari saya mengenai cerita usaha keluarga pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.